Selamat pagi kawan-kawan. Kita jumpa lagi yang ke nomor 6 kawan nah, nomor 6. Ingat kawan yang belajar tentang mengulahkan dari batuan itu. Saya pakai nomor kawan nah, pakai nomor 6 sekarang ini. Jadi teliti betul-betul kawan nah. Nanti kawan juga tahu macam mana cara-cara membersihkan pasir memisahkan dari batu macam kotoran-kotoran yang tercampur dengan logam mulia kawan logam emas punya. Di sini yang nomor 6 ini kawan cukup bagus, saya bagi video ini panjang sedikit hingga kawan merasakan ilmu ini kawan. Ada satu kawan cukup bagus komen dengan saya mengikuti Bapak terus. Berarti Bapak cukup berminat dengan ilmu ini Pak. Lakukan Pak nomor 6 ini. Nanti Bapak buktikan yang hasilnya Pak ya. Tunjukkan itu Pak pada kawan-kawan sekira Bapak sudah lulus dari cara-cara kerja ini. Bagilah ilmu ini Pak, sebab ini anugerah. Saya kali-kali cakap ini anugerah Pak. Saya tidak perlu tunjuk lawa tinggi hati dengan orang-orang yang awal mendapat ilmu. Saya baru dapat ilmu ini Pak. Saya dapat ilmu ini Pak, kesabaran saya cukup susah, cukup lama saya dapat ilmu ini Pak. Hingga saya nemu cara-cara bekerja ini Pak. Saya bagikan ilmu ini. Gunakan ilmu ini Pak. Mungkin satu hari nanti saya punya YouTube ini Bapak. Banyak yang mau guna cara-cara ini Pak. Di sini saya terbukti apa yang saya lakukan. Masa sekarang Pak Rubit saya sekarang ini saya mau minta itu izin Pak. Mungkin izin itu macam lesen lah. Lesen itu Pak, tanah saya memang ada UT, ada surat, ada geran. Kalau sinilah saya tidak tahu kalau di Indon dia mempunyai geran tanah itu. Saya mau minta lesen Pak, saya terus terang. Saya dapat lesen nanti, saya baru dapat buat ini Pak. Sekarang ini saya tunjukkan cara-cara ini Pak. Saya dapat ilmu ini, saya tidak mau jual sedikit pun Pak ini barang ini. Sebab saya belum dapat izin. Saya cuma ambil barang ini untuk simpel, saya belajar, saya mana satu batu yang mengandung emas. Sehingga saya nemu barang ini sudah ada emas. Saya memang membayar cukai Pak. Cukai itu memang perlu sebab negara punya hasil Pak. Saya tidak mau barang ini tersebar hingga nanti negara ambil hak ini dari saya Pak. Saya tidak mau sebab saya adil, jujur buat ilmu ini. Bagi ilmu ini kepada Bapak, belajarlah ikut apa yang saya ajar ini Pak. Saya terima batu ini Pak. Sudah 1 jam lebih Pak. Awal pagi saya sudah bangun 1 jam lebih, kurang lebih 1,5 jam saya sudah terima. Sehingga tidak ada yang mengeluar susu sudah Pak. Berarti itu sudah habis sudah timah-timah yang terdapat dari dihancur dilarutkan oleh tukul itu Pak. Jadi ini saya terima sehingga terdapat satu air yang begitu bagus yang di dalam ini Pak, dia berwarna kuning. Bapak sendiri tengok betul-betul Pak, jangan salah paham, jangan mengulas tidak tentu Pak. Saya terus terang di sini dengan Bapak, saya jujur, ikhlas dengan semua kawan-kawan yang sudah menganjurkan video itu. Saya ini kalau cakap kamu Pak, ini logika Pak, logika kah? Yang mulia saya bagi ini Pak. Bukan ini rekayasa, bukan ini tipu Pak. Memang nanti akhir-akhirnya Bapak cari saya mengejar terus ilmu yang saya bagi ini. Memang Bapak mengejarkan saya dan terus-terus tengok video saya. Tengok video itu Pak, betul-betul ini nomor 6 sudah ini.
di sini saya kasih tahu pada kawan-kawan semua yang mengolah dari batuan itu, lakukan ini Pak. Bagi yang mengulas mungkin dia tidak paham, lakukan kawan, hingga kawan nanti tahu macam mana cara-caranya. Kalau kawan tidak lakukan, macam mana kita tahu hasilnya? Lakukan dulu. Setiap orang yang bekerja memang dapat hasil Pak. Kalau orang tidak bekerja cuma tahu hasil saja, berarti tidak dapat Pak. Dia memang bekerja dulu sehingga kita tahu macam mana cara-cara bekerja dia. Ini Pak, saya terus terang ini sudah nampak keluar air mas sudah Pak. Hingga saya terima habis-habisan sudah ini. Oke, saya kira Bapak nanti terdapat seperti ini. Cara mengeluarkannya Pak, nanti saya akan videokan dulu. Saya cerita tentang ini. Kita boleh nampak di bawah itu sudah nampak kekuningan. Sudah nampak jelas Pak. Ya, di bawahnya ini sekadar nomor 6 Pak. Hingga treatment yang terhabis nanti Pak, sudah tiada mengeluarkan timah putih itu. Bapak saya sudah pernah tengok video yang lepas itu dalam itu Pak. Ini bukan hoax Pak, saya cakap terang, ini bukan hoax. Saya tidak mau bagi video dengan Bapak yang tidak betul punya. Bapak sudah mengenali muka saya sudah berapa kali sudah yang melepaskan video itu. Lakukan Pak, di mana kesulitan Bapak itu cari video saya. Supaya Bapak dapat belajar, dapat ilmu ini Pak. Bagi dengan kawan-kawan lain, ajar orang lain-lain kawan ya. Supaya kawan juga merasakan ilmu ini. Sangat susah saya sini Pak untuk membelikan kimia Pak. Oke. Di sini Pak, saya akan gosok dulu supaya Bapak apa yang keluar berbunyi di bawah ini Pak. Kita dengar sama-sama, saksikan. Ini nomor 6 Pak. Kalau Bapak belajar betul-betul nomor 6 ini, cari nomor 6 ini untuk memurnikan. Oke, saya cerita tentang ini Pak. Video saya yang nampak itu Pak, yang saya ada unggahkan satu video yang berwarna kuning. Inilah dia Pak. Saat akhirnya saya buat ini, terdapatlah itu benda. Itu benda betul Pak, bukan ada yang saya tutup atau saya rahasiakan atau saya tapuk-tapuk di dalam ini Pak. Itu betul. Saya jujur ikhlas ini Pak, sebab kita orang yang bagi pengolah ini cukup susah mencari kimia Pak. Saya ini yang kelima kali saya udah Pak, belum datang Pak sampai sekarang, belum datang. Selalu mau dekat sudah dia akan tolak balik. Saya tengok U-turn balik lagi. Saya tidak tahu apa hal dia tidak mau masuk Malaysia. Mungkin ada dia tidak bayar cukai kah, kita orang pun atau terlarang Pak. Tidak boleh masuk Malaysia kah? Mungkin Malaysia sini ada jual itu kimia. Saya akan usahakan carilah tunggu saya ada lesen nanti saya pergi cari itu kimia. Sebab di toko online mungkin tidak diluluskan lah, tidak dibenarkan. Mungkin ada toko yang tempat terhad lah untuk membeli kimia ini Pak. Oke, di sini Pak, kita coba mengambilkan sedikit simpel yang terdapat dari ini Pak. Cara kita membuang apa ini timah putih itu Pak, kita ambilkan sedikit Pak. Kita akan ambil sedikit supaya kita Bapak juga tahu macam mana memindahkan apa ini
timah putih itu Pak. Saya bagi ini supaya jelaskan Bapak nanti tahu macam mana cara mengambilkan timah putih itu nanti ya. Saya simpan ke dalam ini dulu Pak, dalam wadah ini. Oke, saya simpankan air Pak sedikit di dalam ini. Kotor ini air. Oke, di sini saya tunjuk cara kita mengangkat itu timah-timah yang di dalam ini Pak. Kita akan goyang macam ini Pak, kasih goyang dulu, goyang-goyang biar dia kotoran itu terangkat Pak, terangkat. Lepas sudah goyang, kita pusing Pak macam ini. Pusing. Kalau dia ada logam berat, sebab main tulang ini Pak, dia dapat betul-betul Pak. Kalau dia ada logam berat, dia akan mengendap di bawah Pak. Sudah Bapak juga nampak itu di bawah itu. Yang mengapung lama ini Pak, kita biarkan air dulu dalam 1 menit kan, tengok macam mana. Kalau ada yang masih mengapung di atas itu Pak, berarti itu adalah kotoran. Yang tenggelam pergi bawah itu adalah logam mulia Pak, supaya Bapak juga paham. Kalau ditengok sudah dari segi air ini Pak, sudah kekuningan betul sudah ini airnya. Bagi saya di sini Pak memang jelas ini. Mungkin dalam video tidak berapa clear jelas di dalam itu. Dan mungkin nanti Bapak sendiri buktikanlah. Kita tengok dari segi apa yang keluar di bawah itu Pak, dia sudah mengendap. Berarti itu adalah pasir emas Pak. Air emas sudah di bawah sudah. Yang ini Pak, yang kekuningan ini kita simpan dulu dalam 1 menit. Kita tengok kalau dia tidak turun sudah, berarti itu yang warna putih itu kasih pindah pergi wadah macam ini Pak. Kita pindahkan di wadah ini supaya Bapak nanti tahu macam mana cara dia pindahkan dia air itu ke dalam ini Pak. Jangan buang pergi lain Pak. Oke, hasil yang sudah terdapat dari Pak itu dia ada mengendap di atas, sudah di atas wadah itu. Yang berwarna kuning. Ada yang kehitaman ini Pak. Yang kehitaman ini Pak, saya terus terang, ini adalah besi Pak. Besi ini. Nanti cara kita mengambil besi ini Pak, kamu ada tengok video saya itu macam mana. Tarik pelan-pelan, jangan banyak Pak, nanti takut nanti macam logam mulia itu terikut Pak. Sedikit tarik sedikit tarik. Memang tahu mana satu emas nanti Pak, lebih murni nanti Pak kalau kamu sudah tarik ini. Kamu nampak warna sudah yang keluar luar biasa di bawah nanti. Nanti kalau Bapak mau ingin tahu di mana kotoran, nanti tangan Bapak lap itu magnet tuh Pak. Lap di tangan kamu supaya kamu tahu itu barang kotor. Nampak itu Pak di tangan. Jangan simpan di air sebab dia sedikit, dia kamu tidak nampak itu benda nanti. Simpan di tangan kamu supaya kamu tahu nanti dia hasilnya. Dia yang berwarna hitam ini Pak adalah besi Pak. Besi, masih ada besi ini. Jadi tentang air ini tadi Pak, ini air yang saya sudah pindahkan, yang sudah saya cuci Pak. Saya kira Bapak nanti kotoran itu sudah terdapat nanti. Lakukan balik Pak, teriman balik macam ini Pak, teriman balik. Cara mengambil dia macam apa yang saya tunjuk itu, goyang-goyang, kita pindah pergi lain Pak. Lepas itu teriman balik Pak. Kerja dia pergi balik Pak. Cara dia bekerja itu. Oke, itu air yang sudah saya pindah pergi lain tuh Pak.
terjawab sudah. Saya tahu dia air yang berwarna apa nama itu, kuningan itu Pak, bukan emas Pak. Dia adalah timah yang mengganggu di dalam semua material ini, timah. Dia yang berabu-abu itu. Nah, di situ saya ada, ini saya sudah buat endapan 1 hari 1 malam. Kita nampak yang di bawah itu endapan dia sudah turun. Jadi cara kita mengambil yang barang yang terturun nanti Pak. Teriman balik Pak. Ikut apa yang saya tunjuk itu, supaya Bapak nanti senang macam mana mengambil logam mulia. Oke, saya simpankan air balik Pak. Kita nanti goyang-goyang macam ini Pak. Goyang. Lepas goyang, kita akan pusing. Kita nampak benda yang terturut mengendap di bawah itu Pak. Walaupun halus macam mana itu emas Pak, dia akan mengendap Pak. Sudah terlarut oleh tukul itu memang dia mengendap Pak. Tengok itu air sudah semakin jernih, kita nampak di bawah itu. Tujuan dia macam ini Pak, untuk mengangkatkan timah itu Pak. Mengangkatkan timah, sebab timah ringan itu dari emas lebih berat dari barang lain Pak. Emas, perak, platinum lebih berat dari timah. Lepas itu nanti air itu Pak pindah, biar dia turun dulu sekejap, 1 menit kan, nanti Bapak pindahkan barang ini. Pindah pergi wadah ini lain Pak. Biar dia mengendap, kumpulkan itu Pak. Yang sudah dicuci itu treatment balik Pak. Baru ulang-ulang Bapak lakukan. Sehingga tiada sudah yang mengendap, berarti sudah kotoran Pak. Berarti sudah kotoran. Yang mengendap itu teriman balik Pak. Ingat apa yang saya tunjuk ini. Cara-cara yang betul ini Pak. Kita boleh nampak apa yang tertinggal itu. Ada di bawah itu Pak. Sudah ada nampak turun di bawah. Oke, tentang ini Pak. Itu yang mengendap, yang sudah apa nama itu saya buat itu, ada Pak, ada cuma sedikit yang ada di dalam tertinggal. Dia mungkin 0,5% lah Pak, ada tinggal. Dia ada emas tertinggal di dalam. Saya sudah kaji itu. Seperti air yang kekuningan itu Pak, jangan pakai. Kalau Bapak tidak puas hati, boleh Bapak buat mengendap pakai itu. Bapak juga lebih tahu kabait kah atau pakai SMP. Tapi saya memang kaji ini Pak, dia memang tidak ada sudah. Sebab saya bukan pakai kimia ini Pak. Saya cuma manual ini secara pakai air, omo, sama itu apa nama itu, klorok. Ya, saya bukan pakai kimia Pak. Oke, yang sudah saya habis cuci Pak, ada terdapat di dalam piring ini, tidak tahulah dekat Bapak nampakkah tidak warna yang di dalam piring itu. Ini saya tarik besi Pak. Ya, ada simpan di dalam wadah yang kecil supaya Bapak juga tahu. Inilah yang dalam video itu Pak, nampak itu. Saya pagi hari ini tidak berapa gelap terang. Mungkin Bapak tidak nampak jelas dari video saya. Oke, yang ini Pak sudah saya terima habis-habisan. Saya sudah tarik besi Pak, sudah saya tarik besi. Kalau Bapak mau lebih terang lagi warna dia, lebih dari ini, kasih keringkan dulu Pak. Nanti Bapak nampak satu barang yang berbintik-bintik di dalam itu, yang berwarna kekuningan tuh Pak. Kita boleh nampak air dia sudah. Jadi di dalam ini Pak, kita akan tengok apa yang berlaku kepada ini. Kita akan goyangkan air, kita tengok dalam 1 menit Pak. Kita akan goyang air dia dulu. Dulang balik Pak, supaya Bapak juga paham tentang ini. Kalau dia ada timah di Pak, dia memang mengapung di atas Pak, sebab dia barang ringan.
Aluminium Pak, dia memang ke atas juga Pak, naik dia punya aluminium itu udah ternampak dia ada di tengah-tengah itu berwarna putih. Dia sangat susah dilarut Pak, dia memang terikut terus, dia ada ikut terus di tengah-tengah berwarna putih itu kita nampak itu. Itu aluminium Pak, jangan yang di siring-siring itu adalah emas, palladium, perak semua ada sana Pak. Yang di tengah-tengah itu dia memang aluminium Pak. Ya memang susah mau dibuang, nanti kita nitrit saja pakai ACL, AF kah, HNO3 kah, nanti Bapak juga lebih tahu tentang kimia. Bagi kawan-kawan yang formula ingin tahu cara-cara kerja ini, oke, di sini saya sudah terima ini Pak 1 jam lebih. Kita coba tuangkan air sedikit supaya Bapak nampak lebih jelas tentang apa yang saya nomor 6 ini. Oke, Bapak sendiri nampak air yang di dalam itu berwarna kekuningan. Sudah terlarut itu timah Pak. Sudah habis terlarut, ada tinggal pun sedikit berapa persen saja. Ya tertinggal di dalam ini Pak. Air sudah kekuningan, sudah habis sudah Pak. Oke, sekira sudah Bapak dapat ini nanti. Kelas ini nanti ke Bapak sulfat sulfat memang Bapak tahu sulfat sebab saya di sini saya belajar dari Bapak juga. Sulfat itu saya pakai 50%. Tuangkan sulfat Pak untuk menghancurkan timah-timah. Nah, Pak nanti keluarkan timah. Nanti kita cuci pakai air panas. Bapak juga tahu. Pakai klorok, pakai itu sabun Pak, sunlight itu untuk kegunaan sunlight itu Pak. Dia mengangkatkan timah itu Pak, warna putih itu. Tujuan itu sunlight. Kalau kamu pakai klorok saja, dia cuma klorok ini menghancurkan bakterial di dalam ini Pak, kotoran itu. Sabun itu Pak, itu memang mengangkatkan satu benda yang berwarna putih di dalam ini Pak. Itu udah di bawah ini. Ini kita boleh nampak, saya goyangkan supaya air itu Bapak nampak nanti. Kalau kamu pusing dia Pak, memang nampak dia. Ayo yang warna putih ini. Dialah sabun itu tujuan sunlight itu dia mengangkatkan itu kotoran naik atas, jadi kita akan pergi wadah lain Pak. Nanti Bapak juga tahu cara-cara ini nanti kita nampak sudah berwarna putih seperti susu. Inilah yang selalu mengganggu semua setiap buat endapan tuh. Saya tahu macam mana buat ini. Saya coba pakai air Omo itu Pak, dapat mengambilkan logam mulia seperti ini Pak, supaya Bapak juga tahu lebih jelas. Ini sudah saya angkat besi Pak. Kalau saya kasih jemur ini Pak, lebih terang ini, atau saya rusing. Mungkin Bapak juga mau ingin mengenali barang ini betul-betul. Saya akan dekat sedikit supaya Bapak juga tahu. Cuma sekarang ini Pak, saya ambil macam mana cara saya mengambil logam mulia lebih cepat. Itu saya cari-cari, saya buat alat macam mana saya dapat. Saya kira saya dapat, nanti saya akan ugahkan video itu Pak. Sekira tidak dapat, saya tidak dapat ugah. Saya ikut apa yang saya lakukan ini, saya ikut ini saja Pak. Kalau dikaji untuk gaji Pak, cukup sudah cara-cara manual macam yang saya buat ini. Air itu Pak, sudah kamu nampak airnya sudah warna putih Pak. Tiada lagi yang kotoran-kotoran yang tertinggal Pak. Warna air sudah jernih betul biasa Pak.
Itu airnya sudah kita nampak, itu airnya. Bapak juga tahu ini barang yang berharga. Kalau kotoran Pak dia memang terus mengapung. Emas hancur macam mana pun dia memang cepat mengenap Pak, sebab emas berat. Dia lebih berat dari semua material dalam ini Pak. Kita biarkan sekejap, tidak sampai 1 menit Pak, air jadi jernih balik Pak. Dia terus mengendap. Ya, sudah nampak air dia balik. Oke, saya simpankan ini dulu Pak. Saya cerita tentang ini Pak. Kita akan pindah, kita tengok ini air satu Pak. Saya bekerja tangan satu ini Pak, susah. Nah, itulah hasilnya Pak yang sudah di bawah itu. Saya tengok di bawah air pun sama kuning Pak. Kita akan simpan air sedikit Pak, supaya Bapak juga tahu ini barang yang berharga. Ikut apa ya cara-cara ini Pak. Memang Bapak tengok itu video betul-betul macam mana cara saya mendapat barang ini. Nanti Bapak sendiri tahu itu yang melekat di dalam itu. Airnya sudah kekuningan Pak. Ini sudah hasilnya Pak. Ini sudah jadi air emas sudah Pak. Itulah timah-timah sudah akan keluar habis sudah dia campur besi punya di bawah itu. Yang ini Pak beda air dia memang kekuningan sudah. Nanti masa cuci Pak, ingat itu klorok itu simpan. Nanti simpankan sunlight Pak. Goyang, gosok tangan Pak, tangan pasti mau gosok di piring yang rata Pak, piring yang rata macam ini di bawah itu, supaya dia dapat memisahkan kotoran itu Pak. Nanti sudah gosok-gosok, goyang dia macam ini Pak, goyang. Nanti pindahkan pergi wadah lah yang terbesar nanti Pak. Sudah habis nanti treatment balik Pak, nanti treatment balik ikut macam cara-cara yang saya buat ini. Supaya Bapak tahu macam mana cara-cara kerja dia. Cukup dulu Pak sampai di sini. Saya kira saya dapat ilmu yang terbaru. Nanti saya akan unggah video itu Pak, supaya Bapak juga tahu macam mana cara kerjanya. Kalau ikut di sini Pak, ini luar biasa ini Pak, kuningnya. Tidak tahu lah di dekat Bapak sana dalam video ini, sebab video ini tidak berapa clear di dalam ini Pak. Dia kalau di pandangan mata saya, nanti Bapak sendiri ya lah nampak nanti hasilnya. Oke, selamat pagi Pak. Itu saja yang saya kasih tahu pada kawan-kawan. Ini sudah yang nomor 7 Pak. Nomor 6 Pak. Itu ingat nomor Pak yang sudah tahap akhir penyucian. Supaya sudah dapat ini sulfat Pak, sulfat. Ingat Bapak lebih tahu sulfat. Sulfat itulah kegunaan untuk menghancurkan semua timah-timah di dalam itu. Apa itu nanti simpankan klorok, simpankan sunlight, goyang. Kalau ada yang mengeluar mengapung berwarna putih, simpan pergi lain Pak. Nanti Bapak satu kali treatment itu nanti. Sekian dulu Pak dari saya, selamat pagi.